Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Iklan sebagai sarana komunikasi. Pembahasan kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang kamu baca dan kamu dengar. Untuk mempelajari hal itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Dalam pembahasan bab sebelumnya, kamu sudah mendalami teks berita dari berbagai media. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan. Beragam iklan kita saksikan hampir setiap saat. Sebelum menelaah hubungan unsur, pola penyajian, dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang kamu baca dan kamu dengar, perlu kamu ketahui mengenai tujuan, definisi, dan fungsi dari iklan. Mari simak penjelasannya berikut ini. Perlu kamu ketahui bahwa tujuan iklan yaitu untuk membujuk dan memengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan itu. Selanjutnya, perhatikan teks berikut. Teks tersebut disebut iklan yang bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa. Nah, dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Namun, iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Kemudian kita bahas mengenai fungsi iklan. Iklan
tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti berikut ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersil, fungsi iklan untuk menjual barang dan jasa. Yang kedua, bagi dunia perkantoran, iklan berfungsi untuk mendapatkan karyawan. Yang ketiga, bagi pemerintah, fungsi iklan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang keempat, bagi orang perorangan, fungsi iklan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak. Bertambah hari bertambah luas jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup warga masyarakat itu sendiri. Namun, dari sekian fungsinya itu, iklan memiliki kesamaan umum, yakni sebagai kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Keberagaman itu muncul pula pada bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Menelaah pola-pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan terdiri dari dua. Yang pertama yaitu iklan media cetak dan yang kedua iklan media elektronik. Nah, iklan media cetak terdiri dari iklan baris dan iklan kolom. Sedangkan iklan elektronik terdiri dari iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Ayo simak dengan sungguh-sungguh penjelasan dari masing-masing bentuk pola penyajian iklan tersebut berikut ini. Iklan dapat kamu temukan dalam berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan mungkin disajikan secara tertulis, misalnya melalui surat kabar, majalah, internet, ataupun media lainnya. Sementara itu, poster dapat ditemukan dalam bentuk pajangan di tempat-tempat umum. Sedangkan dalam penyajian secara lisan, iklan dapat kamu simak melalui radio dan televisi. Khususnya iklan di televisi ataupun laman-laman internet, iklan merupakan gabungan teks lisan, tertulis, dan gerak. Bentuk-bentuk iklan tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing dalam pola penyajiannya. Yang pertama, pola penyajian iklan media cetak. Karakter utama dari iklan adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keluasan ruang. Pernahkah kamu melihat iklan baris? Nah, inilah iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Teks yang disajikan sangat terbatas. Tidak ada gambar ataupun ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun banyak yang mengalami penyingkatan. Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat iklan kolom? Ya, inilah iklan kolom.
Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Oleh karena itu, bentuknya besar. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Selain itu, terdapat istilah iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi hanya kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Ada pula istilah iklan advertorial, yakni sejenis iklan display, hanya saja teknik penyampaiannya mirip berita. Contoh iklan advertorial yaitu iklan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi. Yang kedua, ada iklan televisi. Iklan ini mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Yang ketiga, ada iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya hadir sebelum film utama diputar. Di samping karena medianya, keberagaman iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya. Menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, terdapat iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih terfokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Nah, iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Namun, ada pula yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan, misalnya yang berupa pemberitahuan pembubaran perusahaan dan rapat pemegang saham. Yang kedua, terdapat iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan bahaya narkotika. Pengguna iklan ini umumnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan yang ketiga, terdapat iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan kerja. Perlu kamu ketahui kembali mengenai unsur iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster memiliki perbedaan. Tujuan ketiganya sama untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Yang kedua, slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Dan yang ketiga yaitu poster, merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Nah, poster ini dipajang di tempat-tempat umum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.
Pembahasan kedua, struktur teks iklan. Nah, perhatikan kembali iklan-iklan yang tersaji pada pembelajaran sebelumnya. Tampak pada iklan-iklan tersebut bagian-bagian seperti berikut ini. Yang pertama, terdapat bagian pengenalan produk. Pada bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang kedua, yaitu pernyataan persuasif. Pada bagian ini berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam iklan sering disajikan pula slogan, gambar-gambar produk, serta nama dan logo perusahaan. Contoh dari slogan misalnya, membangun perpustakaan, membangun peradaban utama. Selanjutnya, gambar dan logo perusahaan atau nama produk, misalnya gambar tumpukan buku. Pembahasan ketiga, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan bertujuan menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa. Oleh karena itu, kata-kata yang muncul umumnya bersifat persuasif, bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Teks iklan memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya bersifat persuasif, ringkas, imperatif, berkesan positif, dan berima puitis. Nah, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu sendiri ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lainnya adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Kemudian, bahasa iklan seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat, dan mudah pula dipahami. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang sering digunakan, di samping memberikan kesan positif tentang produk yang ditawarkan. Selanjutnya, pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu, bahasa iklan harus singkat sehingga mudah diingat oleh khalayak. Untuk menguji pemahamanmu, ayo kerjakan soal latihan berikut ini. Sempatkan untuk mengetik jawabanmu pada kolom komentar ya. Kerjakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Kamu pasti bisa.